Waalaikumsalam. Ada apa? Mau cerita dikit Bu. Mau cerita dikit. Boleh, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Karena kita belum pernah kenal sebelumnya, kita belum kenal kan? Kita kenalan dulu ya. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Miftah Bayun. Ananda bisa panggil Ibu Miftah. Gantian Ananda siapa namanya? Karena saya Arifah Dini Labo, kalau panggilan saya Dini. Dini. Dini dari kelas mana? Dari 10 IPA. 10 IPA. Tadi ada belajar sama siapa? Jadi sih saya belajar ini Bu, sama Pak Rono, terus belajar apa? Biologi, kalau nggak salah saya itu. Biologi. Dini tinggalnya di mana? Saat ini sih di Tigo Balai, dekat sini sih. Di Tigo Balai. Kalau ke sekolah naik apa? Ke sekolah diantarnya sama ini sama orang tua saya. Diantar. Pulangnya juga dijemput. Enggak, itu tergantung lihat kondisi gitu sih Bu. Yang sama angkot juga. Ibu mau nanya nih, sebelumnya Dini udah pernah belum menemui guru BK dan bercerita sama guru BK sebelumnya? Kalau untuk menemui sih termasuk sering sih Bu, tapi kalau untuk bercerita gitu enggak sih Bu. Karena Dini belum tahu apa nama kegiatan kita, biar Ibu jelaskan. Nama kegiatan kita ini adalah konseling individual atau konseling perorangan, di mana di dalam kegiatan ini Ibu sebagai guru BK dan Dini sebagai siswanya. Dini, ya Allah. Oke, karena Dini belum paham atau belum tahu sebelumnya tentang kegiatan kita, Ibu akan jelaskan kegiatan kita ini namanya konseling individual atau konseling perorangan, di mana kegiatan ini ada Ibu sebagai konselor dan Dini sebagai konseli berhadapan tatap muka di dalam suatu ruangan, dan konseli atau Dini menceritakan segala hal yang Dini alami kepada Ibu. Dan di dalam konseling ini Ibu akan menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang akan Dini ceritakan, dan Dini juga tidak perlu khawatir bahwa cerita tersebut akan didengar oleh orang lain. Ibu juga harap di dalam kegiatan ini Dini dengan sukarela datang ke sini dan secara terbuka menceritakan segala sesuatu masalah atau hal-hal yang ingin Dini ceritakan. Apakah Dini paham? Ibu mau nanya nih, nanti ada mata pelajaran sama siapa? Nanti nggak tahu sih Bu sama siapanya, tapi kalau nggak salah tuh belajar matematika. Sekarang jam 10:05, nanti masuk jam 10:30 ya. Jadi kita batasi saja waktu konseling kita sampai waktu jam pelajaran kembali masuk. Jadi kita maksimalkan kegiatan konseling kita pada saat ini. Oke? Jadi langsung saja Ibu mau nanya nih sama Dini, apa sih yang membuat Dini untuk datang ke sini? Masalahnya sih nggak terlalu berat sih Bu, tapi kayak saya udah mulai jenuh aja gitu di sekolah ini, karena permasalahan yang dibahas selama ini pun kayak menurut saya tuh nggak yang semestinya dibahas gitu. Menurut saya permasalahan saya tuh nggak yang seberat itu, kenapa harus diperpanjang terus gitu. Masalah saya di sekolah tuh kecil sih Bu menurut saya ya. Yang pertama tuh kayak saya sering terlambat, satu, terus yang kedua lingkungan saya tuh nggak baik menurut guru-guru di sini. Sedangkan menurut saya sendiri lingkungan tuh bukannya nggak baik, cuma memang diri saya aja yang ingin bermasalah gitu. Terus ya apa lagi ya, paling hal-hal itu saya ulang-ulang, terus nanti dapat hukumannya. Nah hukumannya itu saya sepelekan aja gitu. Lalu kayak apa ya, karena saya udah sering kena hukum gitu, saya jadi malas untuk belajar, malas untuk masuk kelas. Melihat guru-guru pun saya sekarang udah deh gitu. Lebih baik saya ke sekolah cuma buat cabut, nggak kayak Bu ya, kayak saya udah malas banget buat sekolah. Hukuman apa yang sudah dikasih guru sama Dini? Hukumannya nggak terlalu berat, cuman bagi saya karena itu keterusan, jadi saya merasa ya udahlah, buat apa lagi hukuman, mending saya cari masalah aja terus daripada saya kena hukum. Jadi hukumannya tuh kayak bersihin kamar mandi,
atau enggak ngafalin ini ngafalin itu gitu. Sedangkan pas saya kena hukuman itu ya Bu, kemarin terakhir kali saya kena hukuman tuh kan disuruh nggak masuk 2 jam pelajaran. Nah terus saya nggak masuk 2 jam pelajaran ya saya malas bang Bu, ngapain di luar, lebih baik saya disuruh pulang. Kalau saya disuruh pulang kan jelas gitu saya pulang. Terus 2 jam pelajaran itu saya kemarin ke ini sih Bu, ke kedai belakang sekolah itu Bu. Terus di sana saya ini sama teman-teman yang lain juga. Nah di sana tuh ada kena masalah lagi Bu kemarin itu sih sama warga di sana juga. Apakah Dini suka dengan sikap Dini yang seperti ini atau merasa terganggu? Saya merasa diri saya ini sebenarnya ada masalah gitu, tapi karena menurut saya ini hal yang menyenangkan, jadi sepanjang itu nggak merusak kebahagiaan orang lain, menurut saya itu wajar-wajar aja sih Bu. Tapi guru-guru di sini kayak nggak bisa pahami apa yang saya inginkan, jadinya saya pun malas buat dengar omongan guru-guru itu. Ibu dengar tadi Dini bilang kalau Dini ada masalah dengan orang-orang sini. Masalah seperti apa dengan orang-orang di sini? Yang 2 jam pelajaran itu lagi Bu, kan saya tuh ke kedai belakang. Nah saya di situ nggak melakukan hal-hal yang gimana itu sih Bu, nggak ngerokok nggak apa, cuma duduk di sana. Terus kebetulan teman-teman saya banyak yang cowok di sana. Nah di sana tuh ada salah satu warga yang kayak mergokin gitu, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Menurut warga ini tuh saya tuh bikin keributan, padahal sih enggak, saya nggak ngapa-ngapain di sana Bu. Biasanya kami bawa gitar atau apa gitu, nggak ada masalah. Nah nggak tahu kenapa kebetulan apa gimana gitu ya Bu ya. Nah warga itu kayak saya laporin ya kamu ke yayasan, dan akhirnya yayasan langsung nyamperin kami. Karena yayasan nyamperin kami akhirnya kabur gitu Bu. Walaupun kabur akhirnya ketangkap dan ya masuk ke ruang capsek gitu Bu, dan bikin SP juga di atas materai gitu Bu. Itulah saya kayak jadi gimana gitu ya, udah males aja gitu Bu. Bagaimana kelanjutan masalah Dini setelah diberi SP itu? SP itu biasa aja sih. Tapi apa ya, kayak saya udah mati aja gitu, kayak udah mati aja gitu. Bagaimana perasaan ini saat setelah diberi SP? Udah banyak masalah, udah banyak bahkan hampir dikaduin juga sama warga sekitar. Nah itu udah jadi kebiasaan, jadi saya ngerasa itu udah biasa. Tapi menurut saya itu masalah sih Bu. Nah itu sendiri saya nggak bisa nyelesainya secara sendiri gitu, makanya saya mau bantuannya. Ibu paham dengan apa yang dirasakan saat ini. Sepertinya Dini juga sudah capek karena masalah begitu banyak, terus Iya. sampai udah ke kepala sekolah juga. Ibu mengerti bagaimana berada di posisi Dini saat ini.